Kisah dakwah 25 Rasul. Kalian diharapkan sudah hafal nama 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Oleh karena itu, selanjutnya marilah kita pelajari sebagian dari kisah dan perjuangannya dalam berdakwah. 1. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah cikal bakal dari seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam. Pada mulanya Nabi Adam alaihi salam tinggal di surga dan Allah kemudian menciptakan Hawa untuk menemaninya. Namun, mereka berdua tergoda tipu daya dan dusta setan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua kemudian diturunkan ke bumi. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa setan itu selalu menginginkan manusia agar terjerumus dalam kesesatan dan kebohongan. Maka kita harus berhati-hati terhadap segala tipu daya setan. Di samping sebagai manusia yang pertama, Nabi Adam alaihi salam juga menjadi nabi yang pertama dengan menerima wahyu atau diberi petunjuk-petunjuk dari Allah. Kehidupan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Hawa terus berlanjut sehingga turun-temurun dan semakin banyaklah jumlah manusia di muka bumi. Nabi Adam alaihi salam mengajarkan agar anak dan cucunya senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi tipu daya setan. Dua. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam alaihi salam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihi salam berdakwah untuk meluruskan kembali agama Allah, mengajarkan tauhid, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memberi beberapa pedoman dasar dalam hidup bagi umatnya agar selamat dari perbuatan dusta dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rasib, yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan agar kaumnya melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit, bumi, matahari, rembulan, siang, malam, dan seluruh kekayaan bumi berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia. Semua itu merupakan bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Allah yang harus disembah, dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Namun, kaum Nabi Nuh alaihi salam sebagian besar mendustakan apa yang dikatakan oleh utusan Allah yang mulia ini. Puluhan bahkan ratusan tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Namun, sebagian besar dari mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyombongkan diri dan berani kepada Nabi Nuh karena merasa memiliki kedudukan, kekayaan, dan kepandaian melebihi Nabi Nuh alaihi salam. Sebagai pelajaran bagi umat manusia berikutnya, Allah kemudian menurunkan azab berupa banjir, disertai angin topan yang sangat hebat. Saat itu kaumnya banyak yang tenggelam, termasuk anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya. Empat. Nabi Hud alaihi salam.
Nabi Hud alaihi salam berasal dari kaum Ad. Beliau keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Mereka dikurniai oleh Allah tanah yang subur, dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru sehingga memudahkan mereka menanam berbagai macam bahan makanan. Kampung halaman mereka tampak indah dengan taman bunga yang asri. Mereka hidup makmur, sejahtera, dan bahagia. Dalam waktu yang singkat kaum Ad berkembang biak dan menjadi suku yang besar. Namun kemakmuran itu tidak membuat mereka bersyukur. Harta dan kemakmuran itu membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemakmuran itu mereka menjadi sombong, dusta, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah, mengajak mereka kembali taat, jujur, dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ternyata sebagian besar dari mereka tetap zalim dan ingkar. Allah kemudian mengirimkan azab berupa angin dingin yang sangat kencang disertai petir yang menyambar-nyambar sehingga memusnahkan kaum Ad. Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Soleh alaihi salam. Untuk meyakinkan umatnya, Nabi Soleh alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah berupa seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini bertujuan untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada kaum Samud. Malangnya kaum Samud masih mengingkari ajaran soleh, mereka malah membunuh unta betina tersebut. Peristiwa itu menunjukkan bahwa mereka sangat sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirimkan azab berupa suara bergemuruh dari gempa yang luar biasa sehingga memusnahkan semuanya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki gelar Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari kezaliman Raja Namrud. Dikisahkan bahwa Raja Namrud merupakan raja yang sangat cerdas. Namun kecerdasannya itu membuat dia sombong dan mendustakan Allah. Dia memaksa dan membohongi rakyatnya untuk menyembah dirinya dan berhala. Allah kemudian mengutus Rasul yang sangat cerdas. Kecerdasan Ibrahim mampu mengalahkan kecerdasan Namrud. Meskipun tidak dapat menyadarkan Namrud, Nabi Ibrahim alaihi salam berhasil membuka pikiran rakyat di kerajaan itu, sehingga banyak di antara mereka yang kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mempunyai dua istri yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Dengan Siti Hajar beliau mempunyai seorang anak yang bernama Ismail sedangkan dengan Siti Sarah mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Beliaulah yang membangun Ka'bah sebagai rumah untuk beribadah yang dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Adapun batu untuk berpijak pada saat pembangunan Ka'bah, Baitullah, yang dikenal dengan Makam Ibrahim. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaumnya, yakni kaum Sadum. Kaum ini telah melakukan kemungkaran yang melewati batas. Mereka memiliki kebiasaan berhubungan seksual dengan sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Mereka senang melakukan kejahatan-kejahatan, perampokan, serta pembunuhan. Allah kemudian mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk mengajak mereka agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihi salam mengajak agar kembali taat kepada Allah dan kembali ke fitrah manusia untuk suka dan menikah kepada lawan jenis, bukan kepada sesama jenis.
Kaum Sadum tidak menggubris dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka tetap pada pendiriannya. Allah kemudian memberikan azabnya berupa hujan batu dari tanah yang panas. Delapan. Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam adalah seorang yang sangat sabar, penyantun, serta berhati lembut. Beliau selalu menepati janji. Sembilan. Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam dilahirkan di desa Habrun. Beliau mempunyai putera Al-Aish dan Nabi Yakub alaihi salam. Beliau melanjutkan risalah agama yang dibawa oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam dikenal dengan sifat ramah dan pandai hingga umatnya merasa senang, rukun, dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepuluh. Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Dengan demikian beliau sekaligus menjadi cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran nama beliau sering disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikisahkan bahwa Nabi Yakub menikah dengan dua perempuan kakak beradik bernama Laila dan Rahil. Perlu kalian ketahui bahwa pada zaman itu menikahi dua perempuan bersaudara tidak dilarang. Dari pernikahannya dengan Rahil itu, Nabi Yakub memiliki dua anak yakni Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihi salam. Kepada anak-anaknya, Nabi Yakub alaihi salam senantiasa berwasiat agar menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelas. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra yang disayangi oleh Nabi Yakub alaihi salam. Ini disebabkan tidak lain karena Nabi Yusuf alaihi salam memiliki akhlak yang mulia. Ia juga dianugerahi wajah yang sangat tampan. Nabi Yusuf alaihi salam memiliki kelebihan dapat menafsirkan mimpi. Dengan kelebihannya itulah pada akhirnya mengantarkan Nabi Yusuf alaihi salam menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Saat beliau menjadi bendahara kerajaan, negeri Mesir dipimpin oleh Raja Kitfir yang tidak lain adalah suami Zulaikha. Dua belas. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah seseorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, baik berupa binatang ternak maupun tanah pertanian yang luas yang membentang di daerah Hauran. Allah memberikan ujian cobaan dengan lenyapnya seluruh harta. Ia juga ditimpa penyakit kulit yang luar biasa sehingga dikucilkan oleh masyarakat dan dibuang di penampungan sampah Bani Israel. Sekujur tubuhnya banyak dihinggapi berbagai macam serangga. Nabi Ayub alaihi salam menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bahkan beliau menambah keimanan dan ketaatannya kepada Allah serta selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga belas. Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam bergelar Khotibul Anbiya yang artinya ahli pidato nabi-nabi. Ini disebabkan karena kefasihan, ketinggian, dan kedalaman kata-katanya dalam menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Beliau diutus untuk menuntun penduduk Madian.
Kala itu penduduk Madian menyembah Aikah, yaitu pohon besar yang berada di hutan. Mereka juga mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan keji dan tercela, merampok, menipu, dan mengurangi takaran timbangan. Para penduduk Madian beranggapan bahwa mengurangi timbangan dalam jual-beli merupakan hal yang biasa. Bahkan mereka beranggapan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk keahlian dan kepandaian dalam jual-beli. Nabi Syuaib alaihi salam datang dan mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang hina dan termasuk pencurian. Nabi Syuaib alaihi salam memberitahukan kepada mereka bahwa beliau khawatir jika mereka meneruskan perbuatan keji dan dusta itu niscaya akan turun kepada mereka azab di mana manusia tidak akan dapat menghindar dari siksaan itu. Penduduk Madian menolak dan mendustakan ajakan dan ajaran tersebut hingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa petir dan kilat yang menghanguskan mereka.